logo. Subscribe, like, comment, share. Lagi persiapan buat besok ada acara kita menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan karena ada acara kunjungan kerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Profesor Yasona Lawli. Ini knalpotnya bocor, jadi harus diganti knalpot dulu ya. Ini beberapa kendaraan yang besok akan ikut menyeberang. Bersama teman yang lain, kita sekarang menuju ke pelabuhan penyeberangan. Kalau ini kantor Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah. Sekarang kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Wijayapura Cilacap. Sesampainya di pelabuhan, kendaraan langsung diatur parkir di dalam kapal. Namanya kapal Pangayoman yang akan membawa kita menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Ini situasi pelabuhan penyeberangan Wijayapura Cilacap. Kendaraan sudah tertata rapi di atas kapal dan siap menyeberang. Kondisi Selat Nusa Kambangan cukup tenang airnya. Ini situasi di kapal Pangayoman, kapal yang menyeberangkan kendaraan kita ke Pulau Nusa Kambangan. Itu adalah pelabuhan Wijayapura. Tadi kita berangkat dari situ. Akhirnya sampai juga kita di Pulau Nusa Kambangan. Di depan kita itu adalah Pelabuhan Sodong, di mana kita nanti akan mendarat di pelabuhan ini. Ini adalah katrol yang dipakai untuk menaikkan dan menurunkan pintu kapal. Tempat mendaratkan kapal sudah dekat, jadi petugasnya sudah siap-siap nih. Selamat datang di Pulau Nusa Kambangan. Patuhi dan taati peraturan kawasan khusus pemasyarakatan karena daerah ini merupakan daerah terbatas ya. Ini adalah tugu ikon Pulau Nusa Kambangan yang bertuliskan Proklamasi Kemerdekaan. Situasi pelabuhan Sodong di Pulau Nusa Kambangan seperti ini. Di sini kita masih nunggu rekan yang lain agar kita bisa berangkat bersama-sama. Dari pelabuhan kita langsung menuju titik kumpul, yaitu di Lapas Hairis Karanganyar Nusa Kambangan. Jalan menuju lapas aksesnya cukup bagus karena jalannya mulus. Kita sudah sampai di Tikum Lapas Hairis Karanganyar Nusa Kambangan. Mobil diparkir di sini agar besok pagi bisa langsung jalan. Pagi-pagi kita langsung jalan menuju ke Pantai Bantar Panjang. Ini jalanan menuju Pantai Bantar Panjang seperti ini. Jadi jalannya ada tanah dan makadam. Setelah beberapa lama kita mengendarai mobil, akhirnya kita sampai juga ke Pantai Bantar Panjang. Pantai Bantar Panjang ini berada di sebelah barat Pulau Nusa Kambangan. Sebenarnya dekat dengan Pangandaran kalau lokasinya. Pantainya berpasir putih. Pantai Bantar Panjang sebenarnya merupakan pantai yang sangat indah tetapi jarang terekspos dan jarang pengunjung datang ke sini. Hal ini karena kemungkinan aksesnya yang masih sulit. Jadi selain menggunakan kendaraan jeep seperti ini, kita juga bisa trekking melalui kampung laut. Dibutuhkan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam jika kita trekking.
karena jalannya cukup sulit dan akan melewati hutan di dalam Pulau Nusa Kambangan. Pantai Bantar Panjang ini memiliki garis pantai sekitar 4 km. Wih, luas banget ya. Walaupun kita menggunakan kendaraan jeep dan berpenggerak 4x4, kadang juga di pantai ini rada kesulitan seperti yang dialami oleh Jeep Willys ini. Bisa dibayangkan seperti apa beratnya trek yang ada di sini ya, karena medan jalannya pasir. Sekarang giliran mobil Jimmy yang terkendala, tetapi tenang aja, kita saling bantu kok. Setelah puas main-main di pantai Bantar Panjang, sekarang kita keliling lapas ya. Tapi untuk kegiatan yang di dalam lapasnya kita nggak bisa memvideokan ya. Jadi nanti kita akan kasih informasi aja mengenai lapas-lapasnya. Kalau ini pintu gerbang ke Lapas Karanganyar. Lapas Karanganyar diresmikan tanggal 22 Agustus 2019 yang lalu dan merupakan lapas dengan pengamanan yang super ketat ketiga di Pulau Nusa Kambangan setelah Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih. Lapas Karanganyar ini diperuntukkan untuk para bandar narkoba dan terorisme. Kalau yang di depan ini adalah Lapas Ngaseman. Lapas Ngaseman baru beroperasi awal tahun 2024 kemarin. Lapas ini diperuntukkan untuk kasus narkotika berat. Lapas Ngaseman mempunyai luas sekitar 3,8 hektar dan sampai dengan saat ini masih menampung hampir 100 orang warga binaan. Nah, kalau yang di sebelah kanan kita ini adalah Lapas Kembang Kuning. Lapas Kembang Kuning ini dibangun sekitar tahun 1950. Informasinya, lapas ini mempunyai daya tampung sekitar 500 orang. Lapas ini juga disebut penjaranya penjara. Serem kan? Yang di sebelah kanan adalah Lapas Nirbaya, sedangkan yang di kiri ini adalah Lapas Batu. Lapas Batu dibangun pada tahun 1925 sejak zaman penjajahan Belanda. Beberapa terpidana mati seperti Amrosi, Imam Samudra, dan Freddy Budiman juga pernah menghuni lapas ini. Ini adalah Nusa Kambangan Farm yang aktivitasnya adalah penggemukan sapi yang dikelola oleh warga binaan lapas terbuka. Jadi Nusa Kambangan Farm ini merupakan sarana asimilasi dan edukasi warga binaan untuk dipersiapkan nanti pada saat bebas. Di depan kita adalah lapas terbuka. Di lapas ini tidak ditemui jeruji besi karena lapas ini berstatus minimum security dan dihuni oleh para napi yang dianggap tidak berbahaya karena rata-rata sisa tahanan mereka hanya sampai 1 ataupun 3 bulan. Setelah kita berkeliling-keliling, akhirnya kita menuju kembali ke Pelabuhan Sodong di Pulau Nusa Kambangan untuk kembali menyeberang ke Kota Cilacap. Di sebelah kanan kita ini adalah Polsek Nusa Kambangan. Sedangkan yang di kanan ini adalah Bapas NK, Balai Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Sodong Nusa Kambangan. Siap-siap ya untuk menyeberang. Kembali kapal Pangayoman sudah menunggu kita dan kendaraan masuk satu persatu untuk diseberangkan kembali ke Pelabuhan Wijayapura yang ada di Cilacap.
Ini beberapa potret keseruan kita bersama dengan Menkumham Bapak Yasona Lauli di Pulau Nusa Kambangan. Kita bermain jeep dan beroff-road ria bersama. Begitu dekat rasanya dengan Sang Menteri. Sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita di Pulau Nusa Kambangan untuk lebih mengenal lapas-lapas yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Walaupun tidak bisa kita ulas sampai detail aktivitasnya di Pulau Nusa Kambangan ataupun di dalam lapasnya. Sampai jumpa.